sini sembahyang nggak? Ayo, nanti mati yo. Malah lewat mobil. Anna Rasulullah SAW kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi. Adalah Rasulullah SAW salat di atas tunggangannya, di atas ontanya. Haitsu kana wajhu. Maka dimanapun ontanya bergerak, Nabi tinggal ikut saja. Tidak harus menghadap Ka'bah. Yumi'u bi ra'sihi, Nabi memiringkan dengan kepalanya. Wa kana Ibnu Umar yaf'alu. Ibnu Umar juga demikian. Wa fi riwayatin kana yutiru ala ba'iri. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW melakukan salat witir di atas ontanya. Ghairu annahu la yusalli alaihal maktubata. Hanya saja kalau salat fardu Rasulullah SAW tidak di atas tunggangan, dia turun. Dalam riwayat yang lain illal faraid, kecuali salat fardu Rasulullah SAW tidak salat di atas tunggangan. Ini dalil bahwa Rasulullah SAW waktu salat kemana saja ontanya bergerak, mau ke arah timur, ke arah barat, ke arah utara, Nabi lanjutin saja. Sehingga kata para ulama, kalau seorang sedang salat sunnah, musafir, salat sunnah, maka dia bebas menghadap mana saja. Seorang yang sedang musafir, kemudian melaksanakan salat sunnah, maka dia bebas menghadap mana saja. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah pertamanya harus hadap kiblat dulu, setelah itu terserah mobilnya membelok kanan, belok kiri, atau sejak awal tidak perlu menghadap kiblat, langsung saja Allahu Akbar, mau mobil menghadap mana saja. Ya. Wallahu a'lam bishawab, saya lebih condong pada pendapat kedua. Sejak awal bebas. Tapi kalau Anda supaya tidak timbul khilaf, Anda menghadap dulu kemana? Ke kiblat. Allahu Akbar, setelah itu mau belok kanan, belok kiri, enggak ada masalah. Tapi terkadang tidak mudah, seperti kita di pesawat. Pesawatnya entah arah mana, kita pingin sholat duha di pesawat, pingin sholat lail di pesawat, sholat malam di pesawat, sholat witir di pesawat. Maka kita tinggal Allahu Akbar, terserah pesawat menghadap ke mana. Atau kita di bis, terserah bis menghadap ke mana. Ya sudah, kita langsung Allahu Akbar. Karena asalnya solat sunnah itu dipermudah. Makanya solat sunnah boleh duduk. Kalau solat fardu nggak boleh apa? Duduk. Solat sunnah kalau lagi ini berlaku untuk musafir saja, paham ya? Bukan antum misalnya dari Cinere pulang ke Taman Mini, ke Ceger, kemudian solat sunnah di atas mobil. Enggak. Ini berlaku bagi yang musafir. Kalau tidak musafir maka tidak boleh. Harus tetap menghadap kiblat. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya. Karena dalilnya datang dalam kasus safar. Ibnu Qudamah berkata, la na'lamu fihi khilafan baina ahli ilmi fi ibahati tatawwu' 'ala ar-rahila fi safar tawil. Bahwasanya kita tidak mengetahui khilaf di kalangan para ulama tentang bolehnya salat sunnah di atas kendaraan dalam safar yang panjang. Jadi kalau seorang musafir salat sunnah di atas kendaraan enggak ada masalah, di atas onta, di atas pesawat, di atas mobil, di atas bis, ya di atas kereta api, ya. Apalagi kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau mau berdiri susah, menghadap kiblat susah, kita enggak tahu kiblat di mana. Mau tanya pramugari juga mungkin bingung ya. Ya, macam-macam, tidak harus. Apalagi kita terperangkap dengan tempat duduknya nggak bisa dibelokkan, belok kanan kiri nggak bisa, ya. Oleh karenanya bebas. Alhamdulillah boleh kalau sholat sunnah di atas kendaraan. Hikmahnya apa dimudahkan? Agar seorang yang bersafar senantiasa dalam ibadah. Senantiasa dalam ibadah, memudahkan dia untuk beribadah. Ya. Demikian juga agar orang yang lagi beribadah tidak terhalangi untuk safar. Aduh, kalau saya safar saya susah sholat malam. Safar aja, sholat malam di mana saja nggak ada masalah, di atas kendaraan nggak ada masalah.
Ustadz, kalau kita sholat tidak tahu kiblatnya di atas kapal, boleh tidak kita menghadap kemana saja? Ya, kalau kita berusaha tahu, apalagi kalau kita kapalnya mudah kita untuk bergerak, ya. Beda dengan tatkala kita di atas onta tidak bisa bergerak, pesawat kita nggak bisa bergerak, ya. Tapi kalau kita bisa bergerak, usahakan kita menghadap ke kiblat. Salat sunnah maupun salat fardu. Tapi kalau salat fardu harus menghadap kiblat. Caranya bagaimana? Tanya kepada orang dan dia berusaha, dia berijtihad. Dia berijtihad kemana arah kiblat. Kalau dia sudah berijtihad, maka dia salat. Pertama dia tanya dulu kepada petugas, ini kira-kira kiblat mana? Waduh, saya juga enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Saya juga enggak pernah salat. Ya sudah. Ya udah, kita berusaha cari tahu, kemudian kita salat. Menghadap mana saja enggak ada masalah. Tapi kita berusaha dulu cari tahu, terutama salat fardu. Ingat tadi pembicaraan kita tentang bolehnya salat tidak menghadap kiblat itu kalau salat sunnah sedang safar. Sunnah sedang safar. Kalau salat fardu harus menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat kecuali tidak memungkinkan. Selama masih mampu, maka kita harus menghadap kiblat. Maka kalau kondisi di kapal, kita tanyakan dulu di mana arah kiblat, ya. Kenapa? Ya, kalau di kapal memang ada tempat sholatnya, musolanya ada. Saya sering naik kapal dulu, ya. Makanya kiblatnya berubah-ubah. Ada di atas, tinggal di belok kanan, belok kiri, ya. Kita masuk lihat sebelah mana. Ya, kita masuk Allahu Akbar. Terkadang orangnya lupa belokin, ya udah kita sholat. Tahu-tahu lagi sholat orangnya belokin. Ya, petugasnya kurang ya. Kalau kita rubah aja, enggak ada masalah. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Kalau naik pesawat yang ada musolanya cuma pesawat Saudi Airlines. Selain Saudi Airlines tidak ada musolanya. Maka ibu-ibu tentunya tatkala di tempat duduk tidak bisa menghadap kiblat. Aturannya sebenarnya begini, selama mampu menghadap kiblat, selama mampu berdiri harus menghadap kiblat. Harus selama mampu. Ya. Maka kalau antum mampu sholat berdiri, maka berdiri dalam pesawat. Ustaz malu saat dilihat orang. Bismillah aja, nggak apa. Bismillah, berdiri. Kalau memungkinkan. Kalau ternyata goyang, maka duduk. Ya. Kalau pesawat tenang, tidak ada goyang sama sekali. Begini, kalau ternyata kita mampu, ini misalnya kita berangkat duhur dan asar, dan kita tahu kita mendarat di waktu asar, dan bisa dijamak, maka jamak aja. Nggak usah sholat di pesawat. Tapi kalau ternyata kita tahu tidak bakalan bisa jamak karena waktu akan hilang, maka sholat di pesawat. Semaksimal mungkin harus menghadap kiblat, harus bisa berdiri. Karena sholat fardu harus menghadap kiblat, harus berdiri. Kalau tidak memungkinkan, ya sudah jangan berdiri. Contoh kita berdiri goyang, ditegur sama pramugari, duduk mbak. Ya udah kita duduk, ya. Duduk mbak, Allahu Akbar. Mbaknya takut juga. Nah, tergantung orang, ada yang kurus, ada yang gemuk. Kalau gemuk mungkin susah berdiri dan macam-macam, ya. Situasi dan kondisi, ya. Tapi intinya orang beda-beda, ya. Semaksimal mungkin menghadap kiblat, semaksimal mungkin berdiri. Kalau tidak mampu, tadi terjebak dengan kursi, tidak bisa menghadap kiblat, sudah sholat kemana saja karena tidak mampu menghadap kiblat. Ustadz, ketika kita mau sholat tapi tidak tahu arah kiblatnya, maka apakah sholat kita sah atau harus diulangi lagi? Tadi caranya harus cari tahu dulu, berusaha. Pakai HP, pakai kompas, nanya. Setelah mengira-ngira, kita sholat, tahu-tahu kita sadar setelah itu, ternyata kiblatnya salah, sholat tetap sah. Dengan syarat kita sudah berusaha. Tapi kalau tidak tanya-tanya langsung aja, tidak boleh. Harus tanya-tanya dulu, harus berusaha dulu. Kalau sudah berusaha, ternyata ketahuan belakangan sholat kiblatnya salah, tetap aja sah sholatnya. Iya, kalau pesawat orang kafir susah ditanya, ya. Susah nanya, ya. Kiblat itu apa katanya? Ya, kalau nggak bisa ditanya, kita kira-kira, kita lihat apa, kita posisi di mana. Makanya jadi orang jangan bahlul-bahlul banget, ya. Jadi kita posisi di mana? Kita di Indonesia, lihat. Ke Indonesia berarti kiblat arah barat, lihat matahari kelihatan buka jendela. Oh, matahari sebelah sana, berarti kira-kira ini jam sekian. Bisa kira-kira lah. Kira-kira, ya. Ya, kalau bahlul ya sudah, mau apa lagi, ya. Uzur. Tanya nggak ada yang tahu,
kiblat di mana, bingung ya sudah sholat aja. Enggak tahu ke arah kiblat mana. Saat sholat dapat 1 rakaat, tiba-tiba ada yang memberitahu kalau salah kiblatnya. Diteruskan atau melanjutkan? Ya, kalau kita sudah berusaha cari tahu, ini kita sudah biasa, kita tahu, kita sudah biasa sholat menghadap sana dan kita sangka itu sudah benar. Maka kita Allahu Akbar. Begitu rakaat pertama tiba-tiba ada yang belokan. Apakah kita harus ulang dari awal? Jawabannya tidak. Selama memang kita sejak awal sudah berusaha tahu kiblat arah situ, ternyata ada yang kasih tahu kalau itu apa? Salah. Ya. Maka kita boleh balik. Ya. Jangan tidak mengapa. Beda kalau sejak awal kita cuek, tidak peduli, sudah tahu kita nggak tahu kiblat, kita sembarang aja. Ternyata salah, maka tidak boleh. Jadi intinya kita sudah berusaha enggak itu dulu. Kalau sudah berusaha cari tahu, maka kalaupun ternyata salah enggak ada masalah. Allah.